Who's following? Drop some compromise. Halo semuanya, welcome to NK Movie. Piye lur kabari, sehat kan? Alhamdulillah, saya doakan kalian dan keluarga sehat selalu. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul A Beautiful Mind. A Beautiful Mind adalah film biografi drama Amerika Serikat tahun 2001 yang disutradarai oleh Ron Howard dan diproduseri oleh Brian Grazer bersama Ron Howard itu sendiri. Naskah film ini ditulis oleh Akiva Goldsman berdasarkan buku A Beautiful Mind karya Sylvia Nasar. Film ini dibintangi oleh Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany, Josh Lucas, dan Christopher Plummer. Dan tanpa panjang dikali lebar, mari kita masuk ke isi ceritanya. Pada bulan September tahun 1947, Universitas Princeton menerima sekumpulan matematikawan secara bersamaan. Para ahli matematika itu dituntut untuk membuat sebuah ide original atau ide asli dari diri mereka sendiri. Dan siapapun yang berhasil membuat ide tersebut akan memiliki kesempatan bekerja di kampus MIT. Salah satunya adalah Jonas, yaitu seorang ahli matematika yang cukup jenius dan memiliki sikap sedikit berbeda dengan rekannya. Akibat sikap uniknya itu, John tak memiliki banyak teman dan sering diledek oleh Martin, yaitu teman lamanya di universitas sebelumnya. Sementara itu, dua teman lainnya yang bernama Richard dan Bender selalu bersikap baik kepada John. Tak hanya itu, John ternyata juga mempunyai seorang teman sekamar yang bisa cepat begitu akrab. Sebut saja namanya Charles, karena hanya Charles lah yang tidak menganggap John sebagai orang aneh. Selama di universitas tersebut, John sama sekali tak pernah ikut kelas. John menganggap bahwa kelas hanya akan menghancurkan potensi kreativitasnya. Dan hingga pada suatu hari, dosennya yang bernama Profesor Horner menunjukkan sebuah ajang penghargaan bagi yang berhasil meraih pencapaian tertentu. Acara ini dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya dengan menaruh sebuah pena di atas meja sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Acara tersebut biasa disebut dengan nama The Pens. Hal tersebut membuat John semakin berpikir bagaimana caranya supaya ia cepat menemukan ide asli dirinya. Sejak saat itu, John banyak menghabiskan waktunya untuk berusaha menemukan ide originalnya. Sampai suatu ketika, inspirasinya datang ketika ia dan teman-temannya mendiskusikan bagaimana cara mendekati sekelompok wanita di sebuah bar. Martin mengutip pernyataan Adam Smith dan mendukungnya yang berisi setiap orang untuk dirinya sendiri. Namun John berpendapat bahwa pendekatan kooperatif akan menghasilkan peluang sukses yang lebih baik. Kemudian John bergegas pergi dari bar itu dan mengurung dirinya selama berbulan-bulan di dalam kamarnya untuk mengerjakan ide aslinya sampai benar-benar tuntas. John mengembangkan konsep baru dan mengatur dinamika dan menerbitkan artikel tentang konsep tersebut. Kerja kerasnya itu menghasilkan hasil yang sangat baik dan membuat Profesor Horner merasa kagum. Ketika John menerbitkan konsep tersebut, ia langsung ditawarkan untuk bekerja di MIT, di mana Richard dan Bender dipilihnya untuk bergabung sebagai rekan kerjanya. Hal itu juga membuat Charles merasa senang, begitu juga dengan Martin yang sebelumnya selalu meledek John. Atas prestasinya itu, John dikenal sebagai seorang yang jenius. Beberapa tahun kemudian, John diundang ke Pentagon untuk memecahkan telekomunikasi musuh yang terenkripsi. Pentagon sendiri adalah sebuah bangunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bersifat sangat rahasia. Dengan kecerdasannya itu, John dapat menguraikan kode-kode tersebut dan membuat staf-staf pendekripsi lainnya merasa takjub. Selesai dari tugasnya, John kembali ke kampusnya. Dan di kelas tersebut, John bertemu dengan seorang mahasiswi cantik bernama Alicia. John menganggap pekerjaan rutinnya di MIT tidak menarik dan di bawah bakatnya, sehingga John senang diberi tugas baru oleh pengawas misteriusnya yang mengawasinya sejak di Pentagon kemarin malam. Pria itu bernama William Parser, yaitu anggota dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
William kemudian membawa John ke sebuah gudang rahasia, dan di sana John juga diberi tugas yang sifatnya juga rahasia. John ditugaskan untuk mencari pola-pola di majalah dan surat kabar untuk menggagalkan rencana Uni Soviet tentang sebuah bom atom milik Nazi yang berada di Berlin. Dengan kata lain, jika Uni Soviet berhasil meraih fasilitas itu terlebih dahulu, maka Amerika tak akan pernah punya kesempatan untuk mengambil bom atom tersebut. Dan di sini John diharapkan bisa memecahkan pola-pola tersembunyi yang dapat digunakan Amerika untuk melihat rencana Uni Soviet ke depannya dalam mencuri bom atom tersebut. John menjadi semakin obsesif tentang mencari pola-pola tersembunyi dan percaya bahwa bisa memecahkannya. Ketika ia berhasil mendapatkannya, kemudian John memberikan hasilnya itu ke kotak surat rahasia. John harus menggunakan chip yang sudah ditanamkan di tangan kirinya, dan kini ia menjadi orang penting bagi negara Amerika. Hari berikutnya di dalam kantor tempatnya mengajar, John mulai mencari pola-pola tersembunyi dari berbagai majalah yang ia kumpulkan sampai lupa bahwa tugas utamanya adalah sebagai pengajar. Sementara itu, seorang mahasiswi yang bernama Alicia Larde mengundang John untuk makan malam dan mereka saling jatuh cinta. Ketika John berkunjung kembali ke Universitas Princeton, John bertemu dengan Charles dan keponakannya yang bernama Marcy. Atas saran Charles, John melamar Alicia dan mereka menikah. Di balik semua itu, John juga selalu menghabiskan waktunya untuk mencari kode-kode dari berbagai majalah dan koran yang kemudian ia kirimkan ke kotak surat gudang rahasia. John melakukan pekerjaan misterius ini selama 1 tahun penuh tanpa sepengetahuan istrinya Alicia. John mulai takut akan hidupnya setelah ia tiba-tiba dijemput William dan melihat baku tembak antara William dengan agen Uni Soviet. Untungnya mereka berdua bisa selamat dari kejadian itu. Take the goddamn gun! No! Stay back. Don't move. Sejak kejadian itu, John tak ingin lagi melakukan pekerjaan rahasianya itu. Namun, William terus-menerus memeras John untuk tetap pada pekerjaannya, terutama tentang keselamatan John dan keluarganya yang mana istrinya sedang hamil. Tak punya pilihan lain, John mengiyakan keinginan William. Dan tentunya pekerjaan ini membuat John semakin tertekan, sehingga ia selalu mematikan lampu rumahnya supaya William menganggap John seolah-olah tak sedang berada di dalam rumah. Bahkan ia sempat memarahi Alicia saat dirinya menyalakan lampu ruang keluarga. Perilaku John tersebut membuat Alicia merasa bingung. Pada keesokan harinya, John datang ke Universitas Harvard. Di sana ia kembali bertemu dengan Charles dan keponakannya yang bernama Marcy. Mereka sangat gembira saat melihat John di sana. Saat memberikan kuliah tamu di Universitas Harvard, John mencoba melarikan diri dari orang-orang misterius yang mencoba mendekatinya. John menganggap bahwa mereka adalah agen Rusia misterius yang dipimpin oleh Dr. Rosen. Setelah meninju Dr. Rosen dalam upaya untuk melarikan diri, John terpaksa dibius dan dikirim ke fasilitas psikiatris yang diyakininya dijalankan oleh Uni Soviet. Meski begitu, tak ada seorang pun yang berani menolongnya, termasuk temannya yang bernama Charles. Mereka juga merasa bingung dengan apa yang terjadi. Setelah tersadar, John sudah di dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Dan di sini Dr. Rosen memberitahu John bahwa dirinya sedang di rumah sakit jiwa. Bahkan John sempat melihat Charles yang ia yakini juga anggota Uni Soviet sama dengan Dr. Rosen. Dan sampai di sini semua terungkap. Dr. Rosen melihat John seolah sedang berbicara kepada seseorang. Namun Dr. Rosen tak mengetahui siapa lawan bicaranya. Dengan kata lain, Charles ini adalah bagian dari imajinasi yang diciptakan oleh pikiran John. Dr. Rosen kemudian memvonis John bahwa ia mengidap skizofrenia. Ternyata Dr. Rosen datang ke Harvard University atas kehendak Alicia yang merasakan keanehan di dalam diri John. Dr. Rosen memberitahu Alicia bahwa John memiliki gangguan skizofrenia paranoida dan bahwa Charles, Marcy, dan William hanya ada dalam imajinasinya.
Bahkan semua pekerjaan yang ia kerjakan bersama Departemen Pertahanan Amerika juga merupakan bagian dari imajinasinya. Dari pemecahan kode saat di Pentagon sampai pola-pola tersembunyi yang ia amati selama ini. Pada awalnya Alicia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dr. Rosen, tetapi Dr. Rosen juga mengatakan bahwa ia pernah menghubungi Universitas Princeton dan fakta mengejutkan ternyata John sebenarnya tak pernah mempunyai teman sekamar. Kemudian Alicia mulai menyelidiki tentang John lebih dalam. Dalam kantor John di Universitas MIT, Alicia menemukan banyak koran dan majalah yang tertempel di dinding dan terlihat coretan yang tidak jelas. Alicia kemudian melanjutkan penyelidikannya ke gudang rahasia yang sebenarnya itu adalah rumah biasa yang sudah lama tak dihuni dan gerbangnya saja bisa dibuka tanpa menggunakan chip apapun. Di dalam kotak pos, Alicia juga menemukan surat-surat yang dikirimkan John selama ini. Setelah mengetahui semua itu, Alicia kemudian pergi untuk menemui John. Di sini John juga masih berpikir bahwa dirinya masih menjadi tahanan orang-orang Uni Soviet. Mendengar hal itu, Alicia langsung menghentikan omongan John yang tidak ada benarnya sama sekali. Alicia kemudian berseteru dengan John atas dokumen-dokumen yang John kerjakan selama ini dan memberitahunya bahwa surat-suratnya sama sekali belum dibuka oleh pihak Amerika. Alicia kemudian menjelaskan semuanya, yaitu apa yang terjadi selama ini terhadap John secara perlahan-lahan. Akan tetapi John terlihat tak percaya dan pergi begitu saja. Waktu berlalu dan keadaan John terlihat semakin parah. Bahkan terlihat John sampai menyakiti dirinya sendiri dengan menggaruk tangannya untuk menemukan chip yang ditanamkan di tangannya itu. Akibat ulahnya itu, pihak rumah sakit melakukan tindakan guna mencegah hal yang tidak diinginkan. John kemudian diberikan terapi kejut menggunakan insulin atas persetujuan Alicia dan akhirnya dilepaskan. Efek dari insulin itu akan membuat tubuh John menjadi kejang-kejang. Terapi ini akan dilakukan selama 5 kali dalam seminggu dan dalam kurun waktu 10 minggu. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Kini kondisi John terlihat semakin membaik dan sekarang John sudah tidak pernah melihat Charles dan William Parser. Namun di balik semua itu, ternyata John harus mengonsumsi obat secara rutin. Hal ini membuatnya tidak bisa fokus dan tidak bisa mengajar seperti sebelumnya. Semakin hari John semakin tak mengerti makna hidup yang sedang ia jalani. Bahkan hal ini sampai membuat Alicia menjadi depresi karena ia tak tahu lagi usaha apa yang akan ia lakukan untuk merawat anak dan suaminya itu. Meski begitu, Alicia tetap kuat menghadapi semua ini dan menjadi tulang punggung keluarganya. Frustasi dengan efek samping obat antipsikotik yang diminumnya yang membuatnya lesu dan tidak responsif, John diam-diam berhenti meminum obat itu dan menyimpannya di dalam sebuah kotak. Hal ini menyebabkan John kambuh dan ia bertemu William lagi. Awalnya John tidak percaya dengan kedatangan William, namun William berhasil meyakinkannya bahwa ia bukan bagian dari imajinasinya. William kemudian membawa John ke sebuah gudang kecil dekat rumahnya untuk kembali mengerjakan tugas rahasianya. 1 tahun kemudian, kini John semakin membaik, bahkan ia sekarang bersedia membantu Alicia untuk memandikan anaknya. Sementara itu, Alicia membereskan pakaian. Tak lama setelah itu, Alicia mendengarkan suara radio yang dari jauh cukup mencurigakan dan pada akhirnya Alicia menemukan gudang kecil tempat John sekali lagi mengerjakan pekerjaan rahasianya. Menyadari bahwa John telah kambuh dari penyakitnya pada masa lalu, Alicia bergegas pulang ke rumah dan menemukan John telah meninggalkan bayi mereka tanpa pengawasan dan nyaris tenggelam di bak mandi yang telah diisi air. John mengaku bahwa Charles sedang menjaga bayi itu di bak mandi. Merasa ketakutan dan tidak tahan dengan tingkah John yang semakin parah, Alicia kemudian memanggil Dr. Rosen, tetapi John yakin bahwa William akan mencoba membunuh Alicia karena John tak mau menghentikan niat Alicia. Alih-alih ingin menghentikan William, John malah menabrak Alicia dan membuat Alicia merasa terancam. Kini William semakin memaksa John untuk menghentikannya dan hal ini didukung oleh Charles dan juga Marcy. Di sini John merasa semakin kebingungan, kemudian John mengingat satu persatu tentang kebersamaannya dengan Charles dan juga Marcy yang membuatnya mengerti akan satu hal.
Ketika Alicia keluar dari rumah dengan bayinya, John melompat di depan mobil Alicia dan memohon kepada Alicia untuk tetap tinggal bersamanya. John memberitahu Alicia bahwa John menyadari bahwa dirinya belum pernah mengetahui usia Marcy, meskipun John mengenal Marcy selama 3 tahun. John akhirnya menerima bahwa William dan tokoh-tokoh lainnya adalah halusinasi. Dengan mengabaikan saran Dr. Rosen, John memutuskan untuk tidak memulai kembali pengobatannya dan percaya bahwa ia dapat mengatasi gejalanya sendiri. John mengatakan kepada Dr. Rosen bahwa ia hanya butuh waktu untuk membiasakan dirinya guna kesembuhannya. Namun ia tak ingin jika Alicia tinggal bersamanya karena ia takut jika suatu hari nanti John malah menyakitinya. Namun Alicia memutuskan untuk tinggal dan mendukung John atas hal ini. 2 bulan kemudian John kembali ke Universitas Princeton dan bertemu dengan saingan lamanya, Martin, yang sekarang bekerja sebagai kepala Departemen Matematika. John datang ke sini untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan lamanya. Di tengah perbincangan mereka berdua, Charles tiba-tiba datang dan John mulai bertingkah aneh lagi. Meski begitu, Martin tidak mempermasalahkan hal itu dan mengizinkan John untuk bekerja di luar, yaitu di perpustakaan dan mengaudit kelas. Tapi sayangnya tidak lama setelah itu, John kembali bertingkah aneh dan membuatnya berteriak-teriak karena melihat William Parser dan membuat para mahasiswa di sana merasa ketakutan. Kemudian Martin datang untuk menenangkan John. John lalu pergi meninggalkan Universitas Princeton. Kejadian itu membuatnya berpikir ulang bahwa ia lebih pantas hidup di rumah sakit jiwa sesuai anjuran Dr. Rosen. Namun Alicia tetap menguatkan John untuk mencobanya sekali lagi. Keesokan harinya John kembali ke Universitas Princeton dan bertemu dengan Marcy dan juga Carlos. Kali ini John mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Sejak saat itu dan selama 2 dekade berikutnya, John berusaha mengabaikan halusinasinya. Tingkah John yang cukup aneh itu dijadikan bahan bully oleh para mahasiswa muda di sana. Waktu telah berlalu, John masih terus berusaha untuk memecahkan sebuah permasalahan matematika. Sampai pada akhirnya John mampu memecahkan permasalahan itu hingga akhirnya ia mempunyai seorang mahasiswa yang ingin dibimbingnya. Mahasiswa itu sangat mengagumi John. Melihat hal itu, Martin mengundang Alicia untuk melihat John yang sudah semakin membaik. Alicia tampak begitu terharu atas perkembangan suaminya itu. Atas perkembangannya itu, John diizinkan untuk mengajar lagi sebagai dosen. Siapa lagi kalau bukan Martin yang meyakinkan pihak universitas terhadap John untuk menjadi dosen. Pada tahun 1994, John yang baru saja selesai mengajar tiba-tiba didatangi pria tua bernama Thomas King yang memberitahunya bahwa John sedang dipertimbangkan dalam penerimaan penghargaan Nobel. Thomas King kemudian membawa John ke sebuah ruangan di Universitas Princeton. Dan tanpa sepengetahuan John, Thomas King telah merencanakan acara The Pens untuk John. Kemudian orang-orang di sekitarnya mulai menaruh penanya di meja John untuk menghargai pencapaian atas teori yang telah John ciptakan. Dan hingga pada suatu ketika, John mendapatkan penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi atas karya revolusionernya dalam teori permainan dan dihormati oleh rekan-rekan profesornya. Di sanalah ia mengeluarkan isi hatinya dan sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Alicia di hidupnya. Bahkan ia tak lupa untuk membawa kain pemberian Alicia yang ia dapat sewaktu kencan pertama. Suasana terlihat sangat bahagia dan sampai di sini film berakhir ketika John meninggalkan auditorium di Stockholm. Lalu John melihat Charles, Marcy, dan William berdiri di satu sisi dan sedang mengawasinya. Dan film pun tamat. Oke, segitu saja pembahasan dari film A Beautiful Mind tahun 2001. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, selamat berpuasa dan semangat. Sampai jumpa, bye-bye.